فبأي آلاء ربكما تكذبان. Baik, ini ada yang bertanya tentang hadits Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Takunun nubuwah fikum ma sya'allahu an takun. Tsumma yarfa'uhu Allahu insyaallah. Tsumma takunul khilafatu ala minhajin nubuwah." Terus disebutkan sampai disebut di akhirnya tsumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Ini panjang ya pembahasan hadits ini. Haditsnya sahih. Hanya pertanyaannya di sini, apakah haditsnya sahih? Jika berarti nanti akan ada masa khilafah kedua. Dan kita sebagai umat Islam, bagaimana kita menyikapi orang-orang yang seolah bersikap sedang memperjuangkan datangnya khilafah yang kedua. Karena ada kelompok yang sangat meyakini hal ini. Ya. Mohon penjelasannya. Ini sebenarnya kalau kita kaji hadits ini, ada beberapa pembahasan ya di dalamnya. Dan ini saya sudah pernah beri kaidahnya. Kalau antum ada dengar ada kajian saya mewaspadai, saya lupa judulnya, mewaspadai dukun akhir zaman atau mewaspadai apa gitu. Ada orang yang sering tebak-tebak akan terjadi begini. Nah ini sudah terjadi, ini akan terjadi begini. Ini kan pengabaran dari Nabi. Nabi akan mengabarkan itu terjadi. Jelas ya? Tidak perlu perjuangan. Nanti akan terjadi sendiri. Itu salah memahami. Iya. Jadi misalnya antum di dalam hadits dikatakan ya, badal Islamu ghariban wa sayudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu bermula dalam keadaan asing. Ya kan? Nabi muncul banyak mengingkari terasa asing. Ya, dan akan kembali asing lagi. Sebagaimana awal mulanya. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Jadi antum bagaimana kalau gitu? Oh saya harus tampil beda di tengah masyarakat. Begitu hukum yang antum petik. Nah, itu nggak benar, nggak memahami hadits namanya. Nggak ada yang memahami seperti itu. Itu pengabaran akan terjadi. Sama seperti ini, pengabaran akan terjadi. Begini orang-orang Hizbut Tahrir ini, memang kadang otaknya itu miring-miring. Ya. Karena kadang sebagian orang itu punya penyakit di hatinya terhadap pemerintah. Dan kadang sebagian mereka ini kejahilan. Tidak belajar. Ya mereka nggak bisa paham nas-nas yang seperti ini. Jelas ya? Tidak memahami nas-nas yang seperti ini. Itu sudut yang pertama. Sudut yang kedua. Itu ada khilafah. Dipimpin umat Islam waktu itu dengan satu pemimpin di seluruh dunia. Karena memang umat Islam waktu itu masih sedikit. Setelah itu akhirnya berjalan di tengah umat Islam ini. Setiap wilayah, bagian, penjuru, itu ada negaranya masing-masing. Ada kepala negaranya masing-masing. Dan itu juga terjadi kesepakatan di tengah para ulama bahwa kepemimpinan setiap kepala negara itu syah. Jelas ya? Itu tercakup di dalam dalil-dalil umum dalam Al-Quran maupun hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Karena itu orang yang tidak berakal dan tidak tahu agama, orang yang mengatakan bahwa sekarang pemerintah tidak ada yang syah kekuasaannya. Yang syah itu tunggu khilafah. Ini pemahaman keliru ya. Makanya ini pemahaman Hizbut Tahrir ini dilarang di semua negara Islam. Yang paham akan kerusakan pemikiran orang-orang ini. Karena mereka ingin meruntuhkan semua kebersamaan umat Islam di negerinya. Iya. Dengan pemahaman mereka. Jelas ya, ini sedikit ya terkait dengan apa yang ditanyakan oleh penanya. Wallahu ta'ala alam.